Setiap anak berhak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Mereka memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan segala bentuk penelantaran. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 2 menegaskan, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, di balik janji konstitusi ini, kenyataan berkata lain. Ada anak-anak yang hak dasarnya terenggut. Kasus tragis yang baru-baru ini terjadi, di mana seorang anak kehilangan nyawanya, mengingatkan kita akan pentingnya perlindungan yang nyata terhadap hak anak. Untuk memahami lebih dalam, kami akan menjumpai salah seorang narasumber yang berpengalaman dalam isu perlindungan anak dan HAM. Kami ingin mendengar pandangan beliau tentang pentingnya peran hukum serta langkah konkret yang harus diambil untuk mencegah tragedi serupa. Walaupun tujuan utamanya bukan anak, gini ya, saya kan basicnya hukum ya, saya jawab pakai pendekatan hukum ya. Jadi dalam hukum itu ada namanya dolus itu kesengajaan, dia menuju sama satu orang, tapi targetnya yang lain, nanti dilihat tuh dari motifnya dan lain-lain. Misal, saya berikan satu buah kue ke dalam satu rumah tangga yang isinya adalah racun misalnya. Tujuan saya buat ngebunuh suaminya, tapi yang makan anaknya. Itu termasuk kesengajaan nggak? Itu kesengajaan, karena itu dolus eventualis. Kesengajaan kesengajaan yang dia paham nih kalian dalam rumah tangga itu nggak cuma ada suami tapi ada anak dan lain-lain. Nah itu mempengaruhi kesengajaan itu pada akhirnya mempengaruhi tuntutan dari jaksa penuntut umum seberapa besar, seberapa lama dia dihukum. Selanjutnya ada hak dan konstitusi yang dilanggar. Nah, menurut Bapak sendiri, hak apa saja yang dilanggar dalam kasus pembunuhan anak ini? Terutama mengingat korban ini adalah seorang anak kecil. Nah, terus adakah pasal dalam Undang-Undang 1945 yang dirasa dilanggar dalam kasus ini? Iya, kalau berbicara hak anak itu ada CTC namanya. Saya lupa kepanjangan, Convention of Rights for Children. Jadi dia itu kayak semacam hak asasi manusia yang spesifik untuk anak-anak. Itu diratifikasi sama pemerintah Indonesia lewat Perpres 3490. Nah, kemudian diimplementasikan lagi, salah satunya adalah dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 2002 dan perubahannya 2014. Artinya pasti dan tentu ada hak-hak yang dilanggar. Karena anak ini adalah leg spesialis. Dalam arti gini ya, segala sesuatu yang masyarakat Indonesia memiliki hak, pasti anak pun ada. Tapi anak lebih spesifik lagi, yang anak dapat belum tentu orang dewasa dapat. Nah, terkait konstitusi sendiri itu ada beberapa pasal yang pasti dilanggar. Selain pasal-pasal yang universal, seperti pasal 28 huruf A, B, C itu dilanggar. Hak untuk hidup, hak untuk berkembang, dan lain-lain itu pasti dilanggar. Menurut pandangan Bapak, apakah perlindungan hak anak yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia dalam UUD 1945 ini sudah cukup kuat? Atau jika belum, apa saja yang masih harus diperbaiki? Dalam konstitusi, kalau berbicara dalam konstitusi menurut saya sudah cukup. Tapi kalau gini ya, konstitusi ini adalah hukum formil dasarnya. Nah, tapi dalam turunannya, dalam undang-undang, dalam peraturan dan lain-lain, ya tentu masih banyak celahnya. Nah, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, berdasarkan pengetahuan dan observasi Bapak, kira-kira apa saja sih yang menjadi motif
atau faktor yang sering mendorong pelaku itu melakukan kekerasan terhadap anak? Oke, ini spesifik ke kriminologi. Tapi kalau belajar dari studi kasus yang tadi kita angkat, ya, itu faktornya ekonomi kan itu? Iya. Iya, faktor ekonomi. Kenapa? Kan pertanyaannya begini ya, coba kalau kita gali lebih dalam. Kenapa orang tuanya kok punya masalah sama ekonomi? Ya mungkin karena cari kerja susah, mungkin keadaan. Kan seperti itu ya. Jadi artinya faktor-faktor yang mempengaruhi itu faktor ekonomi, faktor lingkungan, sosial, politik pun mempengaruhi. Faktor budaya dan lain-lain. Banyak hal misal seperti ini ya. Kalau anak saya lupa ada satu kriminolog namanya Lombardo, dia mengatakan bahwa bukan tidak mungkin anak yang menjadi korban kekerasan di waktu dia dewasa dia akan menjadi pelaku kekerasan karena ada psikologis yang mengganggu dia. Jadi faktor-faktor psikologis, ekonomi semuanya itu mempengaruhi. Cuma memang yang saat ini terlihat, kalau melihat dasarnya rata-rata faktornya ekonomi kan gitu. Tapi dalamnya semua faktor itu mempengaruhi. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ya. Menurut pengalaman Bapak, apa dampak psikologis maupun sosial yang seringkali dialami oleh korban dan pelaku dalam kasus kekerasan terhadap anak? Terhadap korban dan pelaku. Iya. Oke. Terhadap korban dan pelaku. Ya, kalau korban sudah jelas pasti rata-rata stres, depresi, ya, itu tentu mempengaruhi mentalnya dan saya bukan orang psikologis, cuman saya pernah tahu juga bahwa keadaan mental itu mempengaruhi orang untuk berhubungan dengan lingkungannya, kan seperti itu. Kemudian dia merasa terkucilkan, pada akhirnya dia nggak bisa maksimal untuk memaksimalkan potensi dirinya. Jadi ini hal yang krusial menurut saya. Jadi bagaimana peran pemerintah kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, setahu saya itu ada pasal 59 yang berbicara tentang rehabilitasi, perbaikan mentalnya. Nah itu bagaimana itu dimaksimalkan, kan seperti itu. Jadi tidak sekedar dijalankan. Kalau terkait pelakunya, saya pikir juga perlu ada rehabilitasi. Jadi terkait korban itu rehabilitasi fungsinya adalah untuk pembenahan keadaan mental yang bermasalah dan lain-lain. Tapi untuk pelaku ini tujuannya adalah preventif, antisipasi supaya dia tidak melakukan hal yang pernah dia lakukan yang negatif ya. Ini ada menurut perspektif Bapak, bagaimana peran pemerintah melindungi hak anak di Indonesia? Apakah terdapat hambatan dalam pelaksanaan? Bicara ya. Jadi pemerintah ini berkewajiban karena melindungi hak asasi manusia itu adalah identik dengan negara demokratis. Indonesia ini negara demokratis. HAM itu demokrasi itu nempel sama orang. Seperti itu. Nah, pemerintah ini punya hambatan atau tidak? Saya kira tentu punya. Saya harus berbicara padanya. Yang pertama itu adalah menurut saya hambatan aturan yang tadi sama-sama kita kritisi ya, aturan yang belum mampu mengakomodir seluruh kebutuhan terkait hak anak. Itu. Yang kedua adalah hambatan integritas. Programnya buat anak hanya sampai ya. Jadi saya kira yang dilakukan oleh presiden yang baru kita Pak Prabowo dengan makan bergizi itu langkah bagus. Pepatah Barat mengatakan you are what you eat. Kamu itu apa yang kamu makan. Artinya kalau dari kecil dikasih makanan yang bergizi, bagus dan lebih tinggi, insya Allah akan membuat pengetahuan anak, kesehatan anak lebih baik. Tapi itu dari dalam, ya kan? Dari luar itu ya tentu perlu dan sangat diharapkan peran dari pemerintah juga masyarakat. Saya pikir nggak cuma pemerintah, kita harus bersama nih, harus ada sinergitas nih untuk ini semua. Untuk melihat bagaimana supaya hak anak ini dapat terpenuhi. Jadi menurut saya itu ada hambatan aturan, hambatan integritas, hambatan budaya. Jadi tadi saya lihat anak jadi korban, dikucilkan, itu nggak boleh.
tradisi atau budaya bullying dibuang. Itu harus kedewasaan kita bersama lah itu. Sebagai penutup, Pak, menurut Bapak, apa sih langkah yang perlu diambil oleh pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan hak asasi, terutama untuk hak anak di Indonesia? Jadi kita sekarang berbicara ke depan nih ya. Yang pertama tuh saya kira perlu ada konsentrasi, harus ada diskursus mendalam terkait hal ini. Kita pertimbangkan juga faktor ekonominya, faktor politik, dinamika sosial dan lain-lain, itu karena kita tidak bisa lepaskan itu sebagai salah satu elemen yang mempengaruhi hasil dari terlindungi atau tidak terlindungi hak asasi. Itu semuanya harus kita bahas secara komprehensif dan holistik. Itu yang pertama. Karena suka kita ada anak muda generasi penerus bangsa. Soekarno pernah bilang, berikan saya 10 pemuda, saya akan mengguncang dunia. Bagaimana? Apakah itu bisa terjadi kalau pemuda atau anak kecilnya stunting? Gak mungkin, kan gitu. Artinya dari kecil ini harus dipersiapkan. Bagaimana untuk memiliki generasi muda yang yang baik, yang potensial, tentu dengan hal-hal yang positif dari kecil, kan seperti itu. Bagaimana supaya bagaimana supaya ekonomi keluarganya baik, karena akan mempengaruhi apa yang dimakan, mempengaruhi psikologi rumah tangganya, nggak banyak berantem, akhirnya anaknya nggak stres, kan kayak gitu. Itu salah satunya. Kemudian menurut saya juga harus ada pembahasan terkait regulasi spesifik tentang ini semua, sehingga kalau itu dikolaborasi. Juga tambahannya menurut saya tadi yang tidak kalah penting adalah kerjasama antara pemerintah, aparat negara, juga masyarakat, peran serta masyarakat. Kasus ini mengingatkan kita bahwa perlindungan hak anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Setiap anak adalah masa depan kita dan menjaga mereka adalah panggilan bagi kita sebagai bangsa. Sekian dari kami kelompok 5, terima kasih atas perhatian dan waktunya.